Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik Sulistiono, NIM 2018-53148. Kami dari kelas B. Saya akan menerangkan COVID-5 dan implementasinya. COVID adalah kontrol objektif robotik atau ada panduan kerja dalam pengelolaan teknologi informasi, disusun oleh ISAC, Informasi Sistem Audit Controlling Assistant, dan ITGI. Ground Internet atau COVID-5 menyediakan kerangka kooperatif yang membantu efektif meraih sasaran dalam tata kelola dan manajemen TI di enterprise. COVID-5 berisi umum dan dapat diterapkan pada berbagai ukuran enterprise, baik bersifat komersial, non-profit maupun pada sektor publik. Evaluasi COVID pada tahun 1996, COVID-1 atau audit sampai 1898 itu COVID-2 kontrol sampai 2000 itu manajemen, 2005 sampai 2007 itu IT government, dan 2012 itu adalah Ground Bit of Enterprise atau IT. Mengapa COVID-5 menyediakan kerangka tata kelola dan manajemen yang diperbarui dan sesuai untuk informasi enterprise dan teknologi yang terkait, mengingatkan seluruh kerangka dalam panduan utama secara selaras dengan kerangka standar utama lainnya. Informasi merupakan sumber daya utama bagi setiap enterprise. Informasi digunakan, dipertahankan, ditutup, dan dihancurkan. Teknologi memainkan peran penting dalam aksi tersebut. Teknologi tumbuh besar di seluruh aspek kehidupan bisnis dan personal. Apa manfaat informasi dan teknologi bagi enterprise? Manfaat bagi enterprise dan eksekutif berkepentingan untuk mengelola informasi berkualitas, pendukung keputusan bisnis, membangun nilai bisnis dari interface TI yang mencapai sasaran strategis, dan mewujudkan manfaat bisnis melalui penggunaan TI secara efektif dan inovatif, mencapai keuangan operasional melalui aplikasi teknologi yang handal dan efisien, mengelola risiko terkait TI pada level yang dapat diterima, mengoptimalkan biaya layanan TI. Bagaimana revaluasi manfaat tersebut untuk membentuk nilai bagi stakeholder untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Enterprise merupakan tata kelola dan manajemen informasi aset TI. Dewan Enterprise, eksekutif, dan manajemen harus memperlakukan TI setara dengan bagian bisnis penting lainnya. Enterprise dituntut untuk memenuhi hukum, regulasi, dan kebutuhan kontroversial dalam menggunakan informasi dan teknologi. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang mendukung enterprise mencapai sasaran dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan menjadi TI enterprise. Kerangka COVID-5. Secara sederhana, COVID-5 membentuk enterprise membangun nilai yang optimal dari TI dengan kelola keseimbangan antara realisasi manfaat dan optimalis level risiko dan penggunaan sumber daya. COVID-5 menggunakan informasi dan teknologi terkait untuk dikelola secara holistik bagi keseluruhan enterprise, mencakup area bisnis dan fungsional secara keseluruhan dengan mementingkan manfaat TI bagi struktur internal dan efektif internal. Prinsip COVID-5. Satu, memenuhi kebutuhan stakeholder. 2, mencakup enterprise end-to-end. Terus yang 3 itu menerapkan single atau enterprise. 4 itu menggunakan pendekatan auto hosting. Yang 5 itu memisahkan tata kelola dengan manajemen. Yang kelima itu prinsip COVID.
penerusan sasaran pendorong pendorong start kelola lingkungan evaluasi teknologi yang ke bawah lagi kebutuhan start kelola evolusi atau manfaat atau operasional optimis sumber daya sasaran enterprise sasaran terkait TI sasaran enep dan Cobit 5 enterprise 1 itu prinsip polish and from rocks, yang kedua itu proses, yang ketiga itu organizational, yang keempat itu culturis, yang kelima itu informasi, dan 6 itu service, yang ketujuh itu people. Masing-masing enterprise merupakan input dari enabler dan lain menghasilkan output bagi enterprise yang lain. Model enterprise proses itu tata kelola dan manajemen. Yang pertama itu kebutuhan bisnis. Pengarahan ke manajemen, terus lalu atau APO, terus ke pembangunan BAI, pelaksanaan ke DSS, menuju pengawas MIA, lalu ke pengawas. Itu adalah model referensi proses dari manajemen ke tata kelola. Cobit 5 proses itu seperti ini. Praktek manajemennya kayak gini. Siklus implementasi Cobit 5 itu yang satu itu enterprise program, kedua enterprise dollars, yang ketiga itu world devi roadmap, 4 itu plan program, 5 itu execute plan, 6 itu realis benefits, 3 itu references. Model kapabilitas proses yang ke satu itu generasi, terus next lagi. Contoh implementasinya adalah kayak gini. Alur implementasinya pemahaman, terus ke bawah lagi pemerintah arah bisnis resep, dan pemerintahan goal to ITE, penelitian rel to pada dokumen BAI, implementasi dan Cobit 5, pengumpulan informasi, wawancara, kuesioner atau e-meeting atau dokumen, klarifikasi itu proses dan penggunaan Cobit level, evaluasi level dan rekomendasi, proses bisnis RSM atau sistem informasi rumah sakit adalah admin dan manajemen, hukum reus dan manajemen atau K3 kepegawaian pendidikan, latihan pelayanan keperawatan, terus yang kebawahnya lagi laporan lab, IT, farmasi, radioner dan rekam medis, terus kebersihan sasaran, sirkulasi obat, layanan gizi, layanan kamera, operasional, layanan daerah, terus yang ke bawah itu login logistik, pendaftaran, penerimaan pasien, operasional, perawatan, pemberian obat, penggunaan kesehatan, pelayanan interpelasi pengadilan efektif atau outbound logistik, pengumpulan pasien, pelayanan rehabilitasi medis, terus langsung marketing dan servis, pelayanan kesehatan paripurna. Contoh penulisan sasarannya adalah seperti ini. Standar drift, internal sistem informasi, penanganan ER, serta kelola heads yang menyenangkan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, enterprise goals, meningkatkan produksi operasional dan staff. Pemetaan realistis sasaran enterprise ke sasaran TI terkait enterprise growth, terus ke bawah IT realistis growth. Ini contoh-contohnya yang ada garis merah. Contoh
Ini penerapan EHR mendorong produktivitas operasional dan staf untuk mempercepat pelaporan statistik operasional rumah sakit, percepatan terhadap penerimaan pasien, serta mempercepat produktivitas staf dalam menyediakan informasi kesehatan pasien. Terus yang ke bawah lagi, primer atau ITRG atau 08 penggunaan aplikasi informasi dan solusi teknologi memadai. Scroll atau ITRG 05 realisasi manfaat dari investasi TI dalam protokol layanan. Terus BAIO 1 manage program dan proyek. Proses ini mengelola seluruh program dan proyek dari profil melalui strategi dan jalur koordinasi meliputi inisiasi perancangan, pengelolaan data, implementasi program dan serta penurunan melalui ref Pascal. B101 mengelola program dan proyek. Deskripsi itu proses ini mengelola seluruh program dan proyek dari portofolio internasi melalui strategi enterprise dan lajur koordinasi meliputi integrasi perancangan, pengelolaan, implementasi program dan proyek serta menutupi lalu riwayat tujuan merealisasikan manfaat dan melakukan risiko biaya dan menurunkan nilai yang tidak diharapkan dengan meningkatkan komunikasi serta keterampilan penggunaan, manajemen nilai dan kualitas hasil proyek serta menghasilkan kontroversi dan proyek lainnya. Matriks contoh 1 tingkat keputusan dalam kehidupan program dan layanan yang berjalan. 2 jumlah insiden terkait TI yang tidak teridentifikasi di awal program. 3 jumlah proyek yang berjalan on time dan on budget. Pihak yang terlibat itu adalah BA101 mengelola program dan proyek, eksekutif bisnis, accounting, strategi dan CIO. BA101.02 itu instansi program, CEO pemilik proses bisnis, komite strategi dan manajemen proyek. Analisis gap dan rekomendasinya adalah contoh hasilnya seperti ini di rumah sakit. Contoh rekomendasi membangun dan mengelola rencana program, susunan rencana program yang mencapai seluruh proyek, tentukan spesifik mungkin sumber daya dan keahlian pelaksanaan proyek, tetapan penanggung jawab masing-masing proyek, tentukan cara mengonfirmasi proyek yang efektif, awasi pelaksanaan program dan proyek sesuai dengan rencana, lakukan perubahan rencana program sebuah proyek selesai. Referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah bicara atau perkataan. Nama saya Rik Sustiono. Alhamdulillah.